Oke Lur, kita lanjutkan bagaimana kita bisa melakukan transfer antar gudang ya. Antar gudang. Nah, ini dari kalau buat distributor ini ya, menggunakan ini. Kita antar gudang ke gudang Cakrawala 2. Sebelum kita membahas ini, kita akan bahas dulu yang awal di chapter sebelumnya. Chapter sebelumnya gimana pengguna ya. Nah, di sini sudah ada terregistrasi. Kalau kita mau lihat cek detail profil login orang, usernya, kita bisa cek di sini. Karena saya pakai pakai admin ya. Kalau pakai admin, dia kalau kita cek password, dia kelihatannya inskripsi ya, tidak bisa dirubah. Tapi yang lainnya kita bisa pindahkan. Nah, sekarang kita masuk ke cek detail profil atas nama Lesi ini, karena dia ada di cabang 773, yaitu cabang Cakrawala tadi ya, Cakrawala 2. Nah, status dia posisinya udah ada di Cakrawala 2 cabangnya. Oke, sekarang kita ulang kembali ya gimana caranya profil ini membuat di master data. Ya, ini master data ini hanya bisa digunakan super admin dan admin. Ya, Lesi ini dia ADM operasional, kita coba dia ganti menjadi admin agar bisa memproses ya. Kita update si Lesi ada di Cakrawala sebagai akun admin. Ya, kita buka Lesi ya, oke, posisi dia Lesi adalah sebagai admin ya. Nah, kalau kita lihat di sini transaksi di sini dia belum melakukan transaksi apa-apa. Kalau kita cek stoknya pun kosong ya. Beda dengan karena dia ada di 773, beda dengan cabang yang sudah melakukan transaksi pusat ini. Kalau kita lihat stoknya, dia sudah melakukan transaksi ya, berbagai macam transaksi ya. Nah, kalau si Lesi ini belum melakukan transaksi apa-apa, stoknya masih kosong di 733. Oke, sekarang kita coba masuk ke good transfer barang ya. Contoh kita masukkan dari pusat ke gudang cabang Cakrawala. Nah, ini kendaraannya kita transaksi normal dulu ya, transaksi pindah gudang ini. Nah, pindah gudang ini kita misalkan terigu payung. Nah, ini kita kirim sekitar 2 ya, kita proses. Nah, ini untuk satu item barang dulu ini, lalu kita print untuk dibawa oleh driver yang nantinya akan dikumpulkan di logistik ya. Oke, kita simpan, save. Kita simpan, save ke desktop, kita lihat nanti. Oke, kita close. Lalu kita cek di desktop ya. Nah, ini adalah pickupnya ada di PT Cakrawala Pratama ya kan. Lalu destinasinya adalah PT Cakrawala 2 ya. Ini detail kirimnya. Nah, ini yang pembuatnya. Ya, ini adalah pindah gudang ya. Oke. Nah, karena dia pindah gudang, kalau kita cek di sini, nah sebelumnya kalau dia mau melakukan penjualan, dia belum bisa ya, karena stoknya ini masih kosong. Stok barang ini masih kosong. Nah, dia tidak ada sama sekali. Karena belum diterima barangnya atau belum melakukan transaksi lainnya.
Karena ini transaksinya melalui pindah gudang, dia tidak melakukan pembelian. Ya. Sekarang kita coba lihat stoknya dia. Stoknya belum ada, masih kosong. Oke. Nah, pada saat barang dikirim dan barang sudah sampai, ya, dia akan masuk ke menu Good Transfer Receipt. Ya. Di sini adalah untuk penerimaan barang di cabang 773. Dia lihat di sini. Nah, di sini sudah ada. Ya. Ini yang create-nya. Kalau kita lihat detailnya, kita receipt. Ya. Nah, ini adalah barangnya yang akan dikirim. Sebelumnya kita cek dulu ya di reportnya kartu stoknya ini ya. Nah, posisinya dia TJ ya. Nanti inisial bisa dilihat di sini lagi. TJ adalah good transfer ya. Dia in dan out. Jadi posisinya ini kalau kita baca terigu ya kan. Kita cek lagi historinya barang terigu payung 25 kilo ini ya, dari transaksi terakhir tadi dia punya stok 19 dan ini dia barang keluar adalah TJ, posisinya dia pindah gudang ya, pindah gudang. Lalu kita lihat, perhatikan kembali. Nah, di sini sudah sampai di cabang 773 ini, kode cabang 73 ini kita submit. Nah, sehingga pada good transfer receipt ini di sini adalah kosong, tidak ada barang yang menggantung istilahnya. Nah, kalau kita lihat stoknya, ya stoknya dia sudah masuk, ya, TJ 773, barang masuk 2. Ya, untuk good transfer terhadap antar cabang, ya, secara normal atau standar, bedanya standar atau dia tidak standar adalah ya menggunakan langsung jadwalnya adalah kendaraan ya, kendaraan. Sekarang kita cek ya, TJ-nya pada cabang ini tetap keluar ya, terigu ini di sini, terigu di sini keluar stok barangnya, dan di sini di cabang berikutnya dia kartu stoknya dia masuk ya. Maka sisa stok dia ada 2. Jadi manajemen untuk by produk ini sangat terawasi sekali ya. Setiap transaksi dan historinya, bahkan tanggal transaksinya beserta jam dia melakukan transaksi, dia bisa terlihat di sini. Oke. Selanjutnya kita cek dari cabang Cakrawala ini untuk melakukan transaksi, contohnya ya, dia akan melakukan invoice penjualan dia. Nah, di sini belum ada konsumen yang ada di cabang ini. Konsumen ini juga harus berbeda-beda. Jadi gimana nanti masing-masing cabang ya berdiri sendiri terhadap konsumennya. Jadi kalau misalkan di sini konsumennya, contoh ada di cabang pusat ya, konsumennya di sini marketing ya, entry customer ya, di sini seperti chapter sebelumnya gimana meregistrasi konsumen. Customer ini adalah customer yang terregistrasi di kode cabang 037. Kalau kita sekarang kita cek di kode cabang 773 ya, Cakrawala, di sini belum ada konsumen. Jadi ini customer adalah berdiri sendiri ya, untuk masing-masing cabang. Nah, bagaimana kalau konsumen CV Toko Prima ini dia akan juga menjadi konsumennya Cakrawala di gudang kedua. Nah, di sini registrasi cabang 02 ini dimasukkan. Nah, 02 ini dimasukkan. Lalu diupdate. Sekarang kita cek di cabang Cakrawala. Nah, dia sekarang sudah masuk, termasuk bagian dari cabang di 773. Nah, kalau beda lokasi jauh, dia bisa registrasi seperti di sini, dan dia sebagai
registrasi cabang 1 adalah registrasi cabang utama ya. Jadi dibataskan sampai 4 untuk bisa misalkan cabangnya ada 4, kita bataskan 4. Nah kalau misalkan di keempatnya itu dia di masing-masing cabang tinggal lanjutkan aja, jadi dia bisa banyak cabang di lokasi yang lain, tergantung dari kebijakan dari masing-masing usahanya, perusahaan. Nah kalau dari sini berarti kalau kita mau melakukan ini di cabang 773 ya, cabang 773 kita mau melakukan transaksi invoice maupun pembelian, karena di sini dia berdiri sendiri. Kalau kita cek penjualan di sini, list sales invoice-nya dia tidak ada sama sekali ya. Sedangkan kalau di cabang yang sebelumnya di pusat ya 037 kita cek di sini penjualan, dia sudah ada penjualan di contoh di chapter sebelumnya menggunakan cabang kantor pusat ini, jadi ada transaksional ya. Nah jangan lupa di cabangnya ini kalau misalkan saya sebagai admin ya, kalau dia mau melakukan transaksi, dia harus melakukan parameter transaksi, karena parameter transaksi ini baik dari PJ, SJDO, pembelian, sales invoice dan penjualan langsung ya, ini registrasi di PT Cakrawala. Jadi kalau kita mau melakukan transaksional kita buat juga contohnya. Nah ini parameter untuk Cakrawala 2. Contoh kita akan melakukan transaksional. Nah ini sama juga, apakah menggunakan harga jual atau modal. Saya tulis di sini pilihnya ada harga jual, apakah menggunakan teks atau tidak. Saya contoh di sini menggunakan teks, atau tidak menggunakan teks silakan. Ya di sini submit ya, tetap di submit. Nah sehingga kita bisa melakukan transaksi, kita cek transaksi penjualan Toka masuk. Nah di sini CV Toko Prima masuk ya. Tadi yang sudah dia bisa melakukan 2 kantor cabang untuk melakukan transaksi. Nanti tergantung dari kebijakannya lagi masing-masing. Tadi yang seperti saya informasikan ya. Ini di cabang 037. Ini beda browser ya. Ini yang satu ini adalah beda browser. Nah, kita akan tes untuk melakukan transaksi normal, beda cabang di 773. Nah, ini barang yang sudah di good transfer. Nah, tes, lalu kita jual 1, kita proses, kita bayar seperti awal, itu print. Ya, di sini sebenarnya sudah bisa melakukan print, tapi browser di sini belum disetting untuk pop-up-nya. Nah, jangan lupa di sini untuk setup pop-up-nya ya. Sekarang kita cek list sales invoice. Nah, dia sudah ada transaksi. Ya. Sekarang kalau kita cek di ini transaksi di 773. Lalu kita cek di transaksi di cabang kantor pusat, apakah terlihat di sini? Nah, dia tidak ada, terkecuali grup dengan super admin. Dia akan terlihat keseluruhan, baik dia pembelian ya. Kalau kita cek di sini di apakah benar pembelian juga pada masing-masing cabang, ini 037 ya. Kita cek pembelian listnya. Nah, ini ada transaksional pembelian baik DO maupun PJ. Lalu kita di cabang berikutnya 773, apakah pembelian di sini listnya akan masuk atau tidak? Dia tidak akan masuk. Jadi sistem ini adalah berdasarkan dari masing-masing transaksional atau cabang. Demikian penjelasan untuk bagaimana kita melakukan pemindahan barang dari gudang satu ke gudang yang lainnya.